Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Silvanus Likus SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091608. Unit kerja saya SMP Negeri 2 Bonti, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 9 dengan tema pembelajaran Allah Sumber Keselamatan yang Sejati. Selamat menyaksikan. Berdiri. Berisalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua. Silakan duduk. Kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Baik. Silakan maju. Pada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, rahmat dan serta Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, silakan duduk. Duduk dulu. Silakan duduk. Kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama seperti biasa mengucapkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. 1. Jangan menunda berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat jahat. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat takut. 10. Jangan ingin akan diri sama manusia secara adil. Baik, terima kasih. Juga akan mengawali pembelajaran kita dengan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Hafal semua? Hafal, mari kita menyanyi sama-sama ya. Ada yang bisa memimpin? Satu orang? Ya, silakan maju lagi. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, hari ini kita akan mengadakan pertemuan pembelajaran agama Katolik. Ya, untuk itu Bapak. Baik, Bapak absen dulu ya. Alvara, Hadir. Angga Putra, Benedictus Vicky, Hadir. Benedictus William, Hadir. Delsiana, Hadir. Christina Villa, Hadir. Laura, Alfa. Magdalena Ramona, Hadir.
Marcelina Sudiana, Hadir. Olimpia, Hadir. Rosita Sedi. Hadir. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan pembelajaran agama Katolik. Ya, untuk itu Bapak mohon kerjasamanya. Sebelum kita memulai pembelajaran juga kita mau cek dulu apakah di kiri kanannya bangku kursinya sudah siap. Coba dicek dulu apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibersihkan. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya. Bajunya dicek dulu apakah sudah rapi. Sudah. Ya, alat tulis bukunya dicek apakah sudah lengkap. Sudah. Baik, kalau sudah lengkap kita akan memulai pelajaran. Siap untuk belajar? Siap. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak aman atau takut? Nah, ayo. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak aman atau takut? Apa? Berdoa. Berdoa. Siapa lagi? Yang lainnya? Selain berdoa apa lagi? Kalau kamu merasa tidak aman, ada ancaman. Selain berdoa apa lagi? Ada yang berlari? Ada ya, pasti ada yang berlari karena tidak aman dan dia merasa takut. Selain berlari apa lagi? Mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Jadi kalau kita tidak aman, merasa takut, itu yang pertama kita berdoa, kita berlari, terus kita mencari pertolongan, dan yang terakhir kita mencari tempat yang paling aman. Ya. Nah, baik. Yang kedua, kita mau lihat siapa atau apa. Siapakah atau apakah yang dapat kamu percayai? Yang dapat kamu percaya untuk menyelamatkan dirimu kalau kamu merasa takut dan tidak aman. Siapa kira-kira yang dapat menolong kamu? Ayo. Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Ya, Yongsu. Orang tua. Siapa lagi? Siapa lagi? Angkat tangan dan menjawab. Kamu minta tolong dengan siapa kalau kamu takut? Dengan teman. Siapa lagi? Yang mau menjawab? Ayo. Semangat. Ayo minta tolong. Dengan Tuhan. Baik. Ketika kita merasa takut, selain kita mencari pertolongan, selain kita akan berlari, mengadu, berdoa, tentu ada orang-orang yang harus kita percayakan yang kiranya dapat menyelamatkan kita. Salah satunya adalah mungkin orang tua, yang mungkin teman, dan mungkin yang tidak kalah penting Tuhan, ya, yang dapat menyelamatkan kita. Nah, pada hari ini tema pembelajaran kita adalah tentang Allah sumber keselamatan yang sejati. Seperti dalam pertanyaan tadi, kita diajak untuk mencari pertolongan. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari ancaman yang menakutkan. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Bapak akan yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami konsep keselamatan yang terdapat dalam teks kitab suci. Misalnya di dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai 31, ya. Kemudian kalian juga mampu, peserta didik mampu menjelaskan tentang paham keselamatan yang keliru, ya, oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perbandingan paham keselamatan yang diberikan Allah dengan paham masyarakat yang keliru tentang keselamatan.
Nah, kemudian peserta didik mampu menuliskan refleksi pribadi yang mendalam tentang makna keselamatan yang kekal dari Allah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merumuskan aksi atau niat konkret yang akan dilakukan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah. Misalnya nanti bisa menulis doa, bisa membuat rencana 1 minggu ke depan, ya. Untuk melihat di laptopnya masing-masing yang sudah disediakan, Bapak sudah mengirimkan link videonya. Silakan diklik di laptopnya masing-masing untuk menyaksikan video atau mengamati video yang ada di situ. Bapak kasih waktu 5 menit lah untuk mengamati video itu. Silakan diamati dulu. Baik, setelah mengamati video tentang Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari pengejaran tentara Mesir ketika mereka menyeberang Laut Merah, ada satu keajaiban yang dilakukan oleh Musa. Ini adalah merupakan perintah dari Allah langsung, ya. Jadi bangsa Israel ini dikejar oleh tentara Mesir, lalu kemudian berlari, tapi di hadapan mereka ada lautan yang disebut Laut Merah. Apa yang mereka lakukan untuk bisa menyeberang Laut Merah? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Musa membelah laut dengan apa? Dengan tongkatnya. Musa membelah laut dengan tongkatnya. Setelah laut terbelah, sepertinya ada semacam jalan atau daratan yang bisa mereka lewati. Lalu mereka berlari ya, melewati jalan itu. Sampai tidak kira-kira mereka di seberang di video tadi? Sampai. Setelah sampai di seberang, apa yang mereka lakukan? Ya, menutup kembali lautnya, dan tentara Mesir yang ada di laut itu akhirnya tenggelam. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa ini adalah salah satu peristiwa penyelamatan? Jawabnya iya. Siapa yang menyelamatkan bangsa Israel? Nabi Musa. Siapa yang menyuruh Nabi Musa? Siapa yang memerintahnya? Allah. Baik, kita menyaksikan slide berikut tentang sumber-sumber keselamatan dari barang duniawi. Kita lihat, ini gambar apa ini? Gambar uang. Siapa yang mau uang? Semuanya mau uang kan? Nah, baik, kita lihat lagi. Uang, tahu nggak uang itu manfaatnya itu apa? Untuk belanja. Apa lagi? Memenuhi kebutuhan. Harus pakai uang. Nah, uang merupakan alat pembayaran. Ya, alat pembayaran. Jadi dalam proses transaksi jual beli barang dan balas jasa itu menggunakan uang, mempermudah. Kemudian uang juga seringkali dianggap sebagai pemenuh kebutuhan, ya, dalam hidup manusia. Kemudian banyak manusia yang rela berkorban demi uang, dan ada juga bahkan orang yang rela melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik demi uang. Itu adalah pemahaman tentang uang yang ada. Nah, sekarang ini gambar apa ini? Gambar apa? Beda pusaka. Gambar apa ini? Beda pusaka. Apa sih beda pusaka? Bapak akan bacakan ya. Apa itu beda pusaka? Lihat. Apa ada yang bacakan? Bacakan beda pusaka. Bacakan. Beda pusaka merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan atau menamai sebuah benda yang langka yang memiliki usia tua sejak dibuat.
Baik, itu adalah beda Teknologi canggih. teknologi canggih itu apa saja? Ini apakah termasuk teknologi canggih? Ya. Nah, teknologi canggih itu coba dibacakan kelompok ini, apa itu teknologi canggih? Teknologi merupakan benda atau alat yang diciptakan oleh manusia dengan berbagai manfaat sesuai dengan peruntukannya untuk membantu pekerjaan manusia atau lebih mudah dan dengan. Nah, itu adalah teknologi. Nah, selain itu, alat teknologi canggih ini juga sering dianggap sebagai alat yang berperan penting dalam keselamatan hidup manusia. Ini katanya. Kebanyakan manusia ada yang menggantungkan hidupnya pada teknologi canggih sebagai sumber keselamatan hidup. Nah, sekarang yang ini apa? Gambar apa ini? Praktek kekuatan medik. Nah, apa ini? Coba. Praktek kekuatan Medik. medik. Apa itu praktek kekuatan medik? Pernah mendengar? Pernah. Pernah atau sering? Sering. Mari kita lihat apa itu praktek kekuatan medik, ya. Nah, coba dibaca. Kekuatan medik merupakan suatu anggapan manusia tentang sebuah kekuatan supranatural yang datangnya dari bagaimana manusia itu menyakininya sendiri. Banyak manusia yang rela mengandalkan hidupnya pada kekuatan medik. Ya, itu adalah kekuatan medik, ya. Nah, coba kita diskusikan masing-masing di dalam kelompok. Silakan dibuka link yang sudah Bapak bagikan di laptopnya. Nanti diskusikan, rumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sering kalian dengar, temui, bahkan kalian lihat. Silakan, ayo. Silakan diskusi bersama, dicatat hasilnya. Nah, itu coba dilihat, coba didiskusikan, dicatat ya. Nah, dicatat hasilnya biar nanti bisa dipresentasikan. Kita sama-sama dilihat. Jadi boleh gambar apa untuk melihat ya. Silakan ya. Itu nampak ada gambarnya. Silakan diamati gambarnya. Videonya diamati, dicermati ya. Permasalahan sudah. Baik, ada yang sudah menemukan permasalahan? Silakan angkat tangan. Baik, silakan berdiri dan bacakan. Diangkat dengan bukunya. Ya, ya. Silakan. Masalah yang kami temukan dari hasil diskusi. 1. Manusia sering mencari keselamatan dari sumber-sumber yang tidak tepat, seperti harta benda, kekuatan gaib, atau ilmu pengetahuan. 2. Pandangan-pandangan tersebut dapat membawa manusia pada kesesatan dan kehilangan arah. Iya, terima kasih. Ada lagi yang sudah merumuskan? Sudah, ya. Silakan berdiri dan bacakan. Masalah yang ditemukan hasil dari diskusi. 1. Mencari keselamatan dalam harta benda. 2. Mengandalkan kekuatan gaib. 3. Mencari pengakuan dari orang lain. 4. Menggunakan narkoba atau alkohol. 5. Mengandalkan teknologi. 6. Mencari keselamatan dalam status sosial. 7. Mengandalkan diri sendiri. Baik, itu adalah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sekarang sudah menemukan masalah dan kita mau cari solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang sudah kita temukan ini. Kalian nanti boleh membaca teks kitab suci yang sudah Bapak bagikan di link ya di laptopnya. Silakan dibuka, dibacakan, temukan teks itu, kemudian nanti dicatat dan buat juga semacam refleksi di bawahnya. Ya, refleksi di bawahnya. Silakan, ayo. Silakan dibuka linknya.
Silakan dibuka linknya, boleh dicatat teks kitab suci yang ditentukan itu. Sudah bikin. Lagi, maaf ini Angga Saputra, Bapak biru antara Diki dengan Angga. Jadi sering berganti nama ya, Angga ya. Asalkan akan senang. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, mencari teks kitab suci yang berhubungan dengan keselamatan. Kemudian nanti silakan membuat refleksi di bawahnya, ya. Bagaimana manusia itu kok sering mencari sumber keselamatan yang tidak tepat gitu, seperti harta benda, kekuatan gaib, ilmu pengetahuan yang kadang membuat mereka jadi lupa akan Tuhan. Nah, kemudian nanti dibuat pandangan-pandangan tersebut, ya, supaya mereka tidak kehilangan arah hidupnya. Sudah, kalau sudah boleh berdiri dan dibacakan. Boleh berdiri. Nah, silakan dibacakan Angga. Kita dengarkan baik-baik. Ya, dibaca saja. Titipan kitab suci yang kami temukan tentang keselamatan adalah sebagai berikut. 1. Yesaya bab 43 ayat 11. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain diri. Dan 2. Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemudian bersama-sama siapa yang mengabaikan hal ini dari zaman ke. Baik, terima kasih Angga. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau membacakan hasil refleksinya tadi? Ada lagi yang mau membacakan? Yang sudah selesai mungkin? Ya, silakan. Seli ya? Kelompok Seli ya, silakan membacakan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Baik, sekarang ada dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil refleksi kerja kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu. Ya, silakan bertanya. Mengapa manusia mau mempercayai benda duniawi sebagai sumber keselamatan? Ya, mengapa manusia itu sering mempercayai benda duniawi itu sebagai sumber keselamatan? Ada yang menjawab? Ya, para silakan menjawab. Seringkali kita terdesak dan dalam keadaan berkata, manusia lupa kepada siapa akan menyadarkan dirinya. Tak jarang manusia menyadarkan keselamatan dirinya pada kekayaan atau kemewahan duniawi. Begitu pula orang yang memuja pengetahuan dan kemajuan, ilmu pengetahuan serta teknologi, dengan mengharapkan segala cara untuk mencapai tujuannya, bahkan bersekutu dengan Tuhan.
Terima kasih karena sudah menjawab. Beri tepuk tangan dulu. Umum menjawab, memberikan penampilan gaya manis, kita melihatnya juga senang. Ada yang bertanya lagi? Silakan Yongsu untuk bertanya. Tolong disimak pertanyaan, nanti silakan yang menjawab silakan menjawab. Apa makna peristiwa penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel melalui Nabi Musa? Ya, ada yang mau jawab? Siapa? Willy. Ya, silakan Willy dijawab. Nabi Musa mengajarkan bahwa keselamatan sejati hanya datang dari Allah dan diperoleh melalui iman serta ketundukan kepadanya. Seperti yang dialami bangsa Israel yang selamat dari kerajaan Firaun. Musa bersedia mengikuti perintah Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena ia adalah seorang rasul yang patuh dan taat pada perintah Tuhan. Ia juga memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan membela keadilan meskipun menghadapi tantangan besar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Sekarang kita mau merefleksi semua pembelajaran kita. Silakan untuk berdiskusi sekali lagi untuk menyimpulkan seluruh materi yang kalian pelajari tadi dalam satu lembar diskusi. Silakan. Kelompoknya diskusi. Atau karena sudah selesai kelompoknya? Belum. Sedikit lagi ya. Baik, kita masih punya waktu. Bapak tambah waktu 5 menit. Silakan dikerjakan refleksinya. Sudah, ya. Kalau sudah silakan dibacakan dengan bukunya ya. Baik, silakan dibacakan. Tokoh Tuhan dalam cerita menggambarkan bahwa manusia sangat mudah tergoda oleh pengalaman dan kecanggihan yang ditawarkan oleh perkembangan, sehingga manusia lupa akan identitasnya sebagai umat Allah yang diselamatkan. Bagi orang beriman, Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hal ini disampaikan Allah sendiri dalam berbagai kesempatan hidup manusia yang tampak dalam beberapa kutipan, di antaranya Yesaya bab dalam tindakan manusia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita mau membagikan LKPD dan nanti kalian akan mengisi LKPD itu untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Ya, nanti boleh menulis dalam 1 minggu ke depan saya mau melakukan apa tindakan rasa syukur saya karena sudah diselamatkan oleh Allah. Nanti di bawahnya juga silakan kalian menulis doa, ya, doa, menulis doa ungkapan rasa syukur kepada Allah atas penyelamatan diri manusia. Ya, Bapak akan bagikan RKPD-nya, silakan untuk dikerjakan berkelompok, ya. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu saja. Nanti boleh kalian rencanakan rencana kita. Apa kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan? Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu materinya. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Kalau tutup silakan. Yang nunggu silakan maju ke depan. Ayo semuanya berdiri dulu. Semangat, semangat. Pada teman-teman, sebelum kita mulai kerjaan kita pada hari ini adalah para doa. Marilah kita tenai diri kita dalam keadaan kami dengan bakal dari kata kami yang ada di surga, dengan dalam namamu, segala kerajaan. Semoga kita. Baik, terima kasih Yongsu. Dengan doa tadi berarti berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.
Silakan duduk.